Hai. Halo semua. Hai, Halo semuanya. Nama saya Tony Saputra, mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nama saya Najib Najmudin, saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya Nafiri Kustriarini, berasal dari Prodi Bahasa Inggris PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kenalkan, saya Rahayunur Suleha, mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. nama saya Hamid Yasita Hakim. Saya mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yuk. Nama saya Ika Azizah Kusuma Wardani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara. Kita menyadari bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama. Mereka datang menghadirkan keberagaman yang unik dalam kelas pembelajaran. Saya yakin Anda juga sepakat bahwa peserta didik dengan usia yang sama belum tentu memiliki hobi yang sama. Bahkan peserta didik dengan kondisi fisik yang kembar identik belum tentu memiliki gaya belajar yang sama. Sesuai kodratnya, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik, minat, bakat, dan potensi yang berbeda pada peserta didik harus dikelola dengan baik menjadi sebuah kompetensi yang baik. Salah satu fenomena pembelajaran yang terjadi di lapangan adalah masih ada peserta didik dengan motivasi belajar internal yang rendah. Mereka hadir ke kelas bukan karena suatu panggilan atau dorongan dari dalam dirinya. Mereka melewati proses pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya, mereka datang dengan gaya belajar kinestetik, harus ikut belajar gaya visual ataupun auditory. Ketika hal demikian terjadi, mereka frustasi terhadap pembelajaran dan akhirnya berdampak menurunnya motivasi belajar. Oleh karena itu, penting diketahui oleh guru dengan lebih baik lagi tentang keberagaman peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Kesiapan belajar atau readiness, ketertarikan atau interest, dan profil belajar atau learning profile peserta didik adalah data penting yang harus dimiliki dan dipahami guru. Data tersebut adalah modal penting menciptakan pembelajaran yang merdeka atau berpihak kepada murid. Di dalam sebuah kelas, seorang guru tentu sangat menyadari bahwa jumlah peserta didik tidaklah sedikit. Dengan kondisi readiness, interest, dan learning profile yang diferensiasi, kondisi ini tidak dapat dihindari karena kita telah setuju bahwasanya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Dengan kondisi keberagaman peserta didik, guru dituntut harus menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan terciptanya pembelajaran yang berpihak kepada murid, diyakini akan terwujudnya pembelajaran bermakna atau meaningful learning, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Untuk mewujudkan meaningful learning, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi yang direncanakan dan diterapkan di kelas dan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik, maupun pembelajaran yang membedakan antara peserta didik yang pintar dengan peserta didik yang kurang pintar. Jenis-jenis diferensiasi ya. Saya akan menyebutkan simpel aja sih, ada 3. Oke, yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua itu adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk.
Yang pertama ya, simpelnya nih, diferensiasi konten namanya konten ya, yaitu guru itu membuat diferensiasi bagaimana bentuk dan materi yang dia ajarkan kepada setiap siswa. Karena kan kita tahu ya, namanya siswa itu ada yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang suka audiovisual, maka guru harus memberikan apa ya namanya, kombinasi seperti ya, kombinasi konten apa ya sih yang diberikan kepada siswa, seperti itu sih simpelnya ya, diferensiasi konten. Mohon maaf. Yang kedua adalah diferensiasi proses ya. Dalam proses pembelajaran kita tahu ada yang siswa yang cepat menyerap pembelajaran, ada yang lambat, ada yang butuh bantuan, ada juga yang bisa sendiri, ada yang enak kerja dengan individual sendiri gitu ya, ada juga yang suka dengan berkelompok. Maka guru hendaknya untuk memberikan sebuah kombinasi, satu saat pembelajaran individu, satu saat pembelajaran berkelompok. Juga guru juga harus menilai nih, ada yang butuh bantuan apa enggak seperti itu, atau ada yang udah bisa jalan sendiri seperti itu. Itu diferensiasi proses. Nah yang ketiga nih, diferensiasi produk. Saya sebenarnya masih kurang paham tentang diferensiasi produk seperti itu ya. Jadi teman saya sepertinya tahu nih. Oke, saya pamit dulu ya, cuma 2 saja seperti itu ya. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensi produk. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi produk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu produk pembelajaran. Jadi, berdasarkan yang saya ketahui, produk pembelajaran adalah karya yang dihasilkan peserta didik dalam menyajikan sebuah konten atau materi pembelajaran. Nah, untuk mendemonstrasikan materi pembelajaran yang dipahaminya, peserta didik diarahkan membuat suatu produk atau karya. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap dibuat mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi produk, diharapkan guru memfasilitasi peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk atau karya yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Jadi kan gini, tadi teman saya sudah menjelaskan ya apa itu pengertian dari diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu dijelaskan lagi menjadi 2 topik atau 2 sub, yaitu memberikan tantangan dan keberagaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Variasi ini maksudnya apa sih? Variasi ini tuh maksudnya variasi produk pembelajarannya. Semisal, ada siswa yang senang menggunakan video, ada siswa yang senang menggunakan poster, atau mungkin menggunakan lagu. Nah, kaitannya dengan itu, mereka itu diberi kebebasan gimana caranya mereka mengapresiasi diri, namun mereka tetap menyukai pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang mereka pilih sendiri. Misal ada contoh nih, ada siswa yang senang menggunakan video, ya mereka bisa mengembangkan video itu menjadi sebuah pembelajaran. Namun intinya mereka nggak terpaksa dengan apa yang harus diajarkan oleh guru. Jadi guru juga memberi kebebasan kepada peserta didiknya. Di penjelasan sebelumnya, kita sudah mendengarkan mengenai diferensiasi produk. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih implementasinya dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya akan mencontohkan mengenai pembelajaran mengenai prosedur teks, di mana guru akan menggunakan model problem based learning. Langkah pertama, guru akan memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik. Permasalahan yang diberikan berkaitan dengan prosedur teks, yaitu mengenai bagaimana untuk membuat suatu makanan. Kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah itu, guru akan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, di sini guru akan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk produk yang akan mereka diskusikan di depan kelas. Misalnya,
kelompok 1 ingin mempresentasikan dalam bentuk video. Maka kelompok 1 akan memutar video di depan kelas untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Kemudian kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan poster yang mereka buat melalui aplikasi Canva. Sedangkan kelompok 3 ingin mempresentasikan melalui songs atau lagu dengan membuat lirik yang kreatif untuk dinyanyikan di depan kelas. Itu adalah contoh dari implementasi diferensiasi produk di dalam pembelajaran bahasa Inggris tentang materi procedure text. Udah paham ya? Paham dong, masa nggak paham? Oke, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Bye. Bye, see you. Bye-bye. Ya. Bye.